Shalom sahabat Yud Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Mari kita akan belajar tentang animasi grafis atau desain grafis. Animasi grafis atau desain grafis. Animasi adalah hal yang sudah tak asing lagi bagi semua orang. Anda pasti pernah melihat film-film anak-anak dari Disneyland dan Pixar seperti Toy Story, Frozen, dan Lion King. Nah, judul-judul tersebut dalam dunia film dikenal dengan istilah animasi. Pengertian animasi. Jika ingin dijabarkan, animasi adalah film yang terdiri dari sekumpulan objek bergerak menurut alur dan perhitungan waktu tertentu. Objek tersebut bisa berupa gambar makhluk hidup, benda mati, atau bahkan tulisan. Kata animasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu animate. Animate artinya menghidupkan atau menggerakkan benda mati. Dalam pengertian lain, animasi adalah sebuah teknik yang menampilkan urutan perubahan gambar dan warna secara teratur, sehingga penonton merasakan adanya ilusi gerakan yang dapat dideteksi secara visual oleh mata manusia. Menurut Paul Roget, Joseph Plateau, dan Pierre Desvigenes, manusia sebenarnya mampu menangkap urutan beberapa gambar pada tenggang waktu tertentu dan menilainya sebagai sebuah pola yang memanfaatkan alat optik. Konsep inilah yang dimanfaatkan para kreator animasi untuk membuat ilusi gambar bergerak dan disajikan dalam bentuk film atau video dengan storyline, latar belakang serta background musik agar suasananya lebih hidup. Selain untuk film, animasi juga digunakan untuk keperluan komersial seperti gaming dan periklanan. Tipe-tipe dalam animasi. Ada beberapa tipe animasi yang harus kita ketahui untuk lebih memahami tentang seluk-beluk seni gambar bergerak ini diantaranya. Animasi tradisional. Animasi tradisional merupakan cikal bakal film-film yang saat ini bisa kita nikmati. Umumnya, animasi tradisional dibuat dan disajikan dalam bentuk dua dimensi. Awalnya animasi tradisional dibuat dengan cara menggambar di atas meja yang diterangi oleh lampu di sebagian bawahnya. Hal ini membuat para kreator tahu gerakan pada gambar objek yang sebelumnya dibuat sehingga gambar baru dikreasikan. Berdasarkan alur gerak gambar sebelumnya, teknik semacam ini seiring bertambah tahun pun ikut berkembang. Para kreator animasi dan animator mulai menggambar objek di atas lembar kerja transparan seluloid. Agar timbul ilusi bergerak, animator harus menggambar satu persatu pada setiap frame. Setelah selesai, hasil dari gambar tersebut akan diputar menggunakan alat pemutar film dan diproyeksikan ke layar sehingga jadilah film animasi tradisional yang membuat inspirasi teknologi animasi masa modern. Yang kedua, animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi tidak hanya berlaku pada teknik membuat animasi tradisional saja. Animasi dua dimensi bisa juga dibuat memanfaatkan gambar vektor. Gambar vektor membuat proses membuat alur gerak animasi dua dimensi lebih mudah dibuat dan dikontrol untuk selanjutnya dikonversikan menjadi sebuah film dengan urutan gerak yang lebih luas. Film-film animasi dua dimensi kita kenal juga dengan istilah film kartun. Contoh animasi dua dimensi yang sampai saat ini ada Tom and Jerry, SpongeBob, Looney Tunes, Popeye, dan Scooby-Doo. Animasi tiga dimensi. Di era digital seperti ini, animasi tiga dimensi termasuk tipe yang paling sering digunakan dalam bantuan software desain. Khususnya, para animator dapat membuat gambar bergerak dengan posisi sesuai keinginan secara mudah. Ketika ditampilkan dalam bentuk film, hasilnya juga lebih luas dan seperti nyata. Beberapa film animasi menggunakan tipe tiga dimensi adalah Kung Fu Panda, Up, dan film-film Barbie. Keempat, motion grafis. Motion grafis merupakan potongan grafis digital yang digabung untuk menghasilkan ilusi gerakan. Banyak yang menganggap bahwa tipe ini sama dengan animasi. Padahal, motion grafis adalah bagian dari animasi. Motion grafis sendiri banyak dimanfaatkan untuk tampilan judul film, credits, dan iklan. Stop graphic. Yang kelima, menurut Dragon Frame, stop motion adalah animasi satu frame yang diambil pada satu waktu untuk menghasilkan ilusi gerak. Objek akan dipindah dari satu frame ke frame lainnya secara berurutan. Sekilas cara kerja animasi ini mirip dengan animasi tradisional atau flipbook. Bedanya, animasi stop graphic dibuat memanfaatkan teknologi komputer. Jadi meskipun terlihat tradisional, objek yang ditampilkan hadir dalam 2 dimensi, 3 dimensi,
dengan grafik halus dan warna tajam. Contohnya stop grafik yang cukup populer adalah serial Shaun the Sheep. Betul nggak bacanya? Sorry. Jenis animasi menurut Hofstadter. Oh, Anda usah lah ya. Ini ada frame animasi, ada vektor animasi, ada komputasional animasi, ada morphing. Manfaat animasi bagi bisnis juga ada di sini seperti yang sempat dijabarkan sebelumnya. Komersialisasi animasi bukan hal baru. Sejak animasi ada, teknik menggambar untuk menimbulkan ilusi gerak ini kerap dimanfaatkan sebagai komoditas bisnis. Ya. Kurang lebih begitu sahabat Youth. Itulah teknologi. Mungkin sahabat Youth lebih paham daripada saya karena beda jenjang usia jauh. Namun sebetulnya animasi adalah sebuah penemuan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa belajar semakin cerdas, menemukan banyak aspek, dan waktu kita akan menyatakan menuju masa depan, ingin mengembangkan potensi kita, mungkin beriklan, mungkin menyampaikan ceramah, menyampaikan apa yang kita kuasain, maka animasi grafis ini memang sangat membantu. Biarlah sahabat Youth terus berjuang memperlengkapi diri dengan berbagai ilmu termasuk animasi grafis, dan biarlah apa yang kita pelajari semuanya kita berikan untuk Tuhan dan buat kemuliaan Tuhan. Shalom.